Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda dalam Talk to iNews malam hari ini. Pemirsa, kalau kita bicara terkait dengan anak-anak, yang terlintas dalam pikiran kita pasti adalah soal keceriaan, keluguan, kenyamanan mereka bermain, dan juga tentu saja adalah kelucuan-kelucuan yang selalu dimunculkan oleh anak-anak. Namun apa yang terjadi belakangan adalah banyak sekali kasus yang kita lihat kaitannya dengan anak-anak, khususnya dengan kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak, marak terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara. Kalau kita bicara di Indonesia terkait dengan kasus kejahatan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak, angkanya cukup fantastis, bahkan bisa dikatakan darurat kekerasan anak pun sudah bisa kita lontarkan, seperti itu. Sebagai contoh, kasus kekerasan yang terjadi terhadap siswa kelas 6 SD yang terjadi di kawasan Aceh Barat Aceh yang baru-baru saja terjadi, seorang anak nyaris pingsan begitu saat terjadi kekerasan dari orang tuanya sendiri, khususnya dari sang ayah. Namun keselamatan sang bocah tertolong akibat tetangga yang juga peduli terhadap keselamatan sang anak. Nobita, 11 tahun, seorang bocah yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar ini harus menanggung sakit di bagian leher kanan setelah dicekik ayah kandungnya sendiri di Desa Kelembah, Kecamatan Woylah, Aceh Barat, Aceh. Kekerasan terhadap bocah tersebut terjadi pada Senin lalu saat korban tidak terima sang ayah menggandeng istri barunya. Sang ayah emosi dan mencekik leher bocah tersebut. Tidak terima perlakuan kasar mantan suaminya, ibu korban yang didampingi kuasa hukum dari LBH Banda Aceh Pos Meulaboh melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke Polsek Woylah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pertama waktu si anak ini melihat ayahnya bawa pulang istri dari ayahnya, dia nggak terima. Terjadilah percekcokan antara anak sama ayah. Dari situlah ayahnya tiba-tiba mencekik anaknya. Tapi sampai sekarang anaknya belum bisa melihat dan merasa sakit. Brigadir Rudi, Kanit Reskrim Polsek Woylah mengatakan dari hasil pemeriksaan korban, benar ayah korban telah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dengan mencekik lehernya. Namun untuk pelaku akan kita tahan jika hasil visum menyatakan berat. BAP dari si korban, benar ayah korban telah menganiaya anak tersebut. Jadi untuk pemanggilan kita lihat hasil visum dulu. Kalau hasil visumnya menyatakan berat, mungkin bisa jadi kita keluarkan langsung surat perintah penahanan untuk hari ini. Ibu korban berharap kepada pihak kepolisian bersikap adil menyikapi kasus yang menimpa putrinya tersebut sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah memberitakan. Ya, kasus kekerasan terhadap anak yang disertai dengan pedofilia terus marak terjadi, pemirsa, di Indonesia seperti yang baru-baru saja terjadi, begitu ya. Kasus ditemukannya seorang bocah yang meninggal di dalam kardus dan pihak kepolisian pada Jumat dini hari sudah menetapkan seorang tersangka dengan berinisial AGS yang tidak lain adalah tetangga korban sendiri, begitu. Dan kalau kita melihat kasus yang terjadi, pemirsa, tentu kita teringat dengan beberapa kasus kekerasan lainnya yang memang pernah terjadi di Indonesia, dan tentu saja hal tersebut menuntut para orang tua untuk lebih waspada terhadap pengawasan anak-anak. Penyelidikan kasus pembunuhan dan pedofilia terhadap anak yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat telah memasuki titik terang. Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisnamurti, Jumat 9 Oktober 2015, menetapkan seorang bernama Agus sebagai tersangka pencabulan. Agus sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam keterangan pers di hadapan wartawan, polisi belum dapat menetapkan Agus sebagai tersangka pembunuhan karena belum lengkapnya alat bukti. Selama proses pemeriksaan pada Direktorat Narkoba, anggota kami 6 tim, 3 tim dari Polda Metro Jaya, 2 tim dari Jakarta Barat, dan 1 tim Polwan terus bekerja di lapangan dan mendapatkan hasil yang signifikan terkait dengan saudara A
bahwa saudara A mempunyai dilaporkan. Akhirnya kami mendapatkan 12 saksi anak-anak yang menjelaskan tentang perilaku saudara A. Agus dijerat dengan pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan bocah dalam kardus yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang disertai dengan aksi pembunuhan bukan kali ini saja yang terjadi. Sebelumnya, berbagai kasus yang sama sempat terjadi dan menggemparkan masyarakat. Masih ingat dalam ingatan kita, sebuah kasus yang terjadi di sekolah Jakarta International School pada tahun 2014, yang menjadi korban adalah para siswa yang masih di bawah umur. Pelakunya adalah orang terdekat yang berada di lingkungan sekolah di Jakarta International School. Kasus lain yang juga pernah terungkap dan menjadi kasus yang paling mengerikan di Indonesia adalah kasus pedofilia yang disertai dengan mutilasi, yakni Babe alias Baikuni. Babe melakukan sodomi dan pembunuhan kepada korban anak-anak yang berusia 4 hingga 14 tahun. Babe diduga telah melakukan sodomi terhadap anak-anak sejak tahun 1993. Dan kini masih menjalani hukuman seumur hidup. Daftar kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sungguh menyita perhatian orang tua untuk selalu dapat lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar agar peristiwa serupa tidak terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan masih akan terus mendalami dan juga menjajaki terkait dengan kasus pembunuhan seorang bocah yang ditemukan di dalam kardus. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih baru menetapkan 1 tersangka dengan inisial A. Kabarnya memang ada yang diamankan, tapi yang terkait ini memang ada kecurigaan kepada yang bersangkutan. Ya. Tapi karena profilnya mirip, kemudian memang ada satu yang di kaos kaki itu mirip juga, hampir identik dengan yang bersangkutan. Tapi ini masih namanya DNA, ahli ini meminta waktu lagi untuk melakukan konfirmasi. Dan kemudian sementara ini memang ada informasi masuk dari lapangan, dari tim dari Polda Metro dan Krimum dan Polres Jakarta Barat. Ini tim lapangan. Ya, terkait dengan tersangka A, pemirsa, yang ternyata adalah tidak jauh adalah tetangga korban sendiri. Tetangga juga mengaku cukup mengenal dengan tersangka A tersebut. Dan tersangka A ini juga dikenal cukup dekat begitu dengan anak-anak karena diketahui memiliki sebuah warung yang tempat untuk berjualan minuman yang letaknya juga tidak jauh dari tempat bermain anak-anak. Inilah A, tersangka pencabulan F, yang ditemukan tewas dalam kardus pekan lalu. Warga setempat memang mengenal tersangka sebagai orang yang kurang baik, sering keluar masuk penjara dan tubuhnya dipenuhi tato. Karena perangainya itulah, banyak warga yang takut berurusan dengannya. Sehari-hari, A berjualan makanan dan minuman yang pelanggannya kebanyakan anak-anak di bawah umur. Kalau buat terbuka nggak sih Pak orangnya Pak? Kalau dia sih orang terbuka gitu Pak. Siapa saja gitu ya. Cuman kalau dia lakukannya kayak gini saya nggak tahu. Nggak tahu kalau kelakuannya pedofil gitu. Ngumpul nggak di sini gitu Pak? Kalau pengangkatan Bapak? Emang sama saya juga sering banyak kan anak kecil juga pada ngumpul di sini. Sering gitu ngumpul-ngumpul? Ya, terutama malam minggu gitu kan. Nah ngumpul-ngumpulnya syukuran atau anak-anak kecil gitu? Ya campur gitu Pak. Campur ya? Katanya itu juga dulu sempat ada kasus ini pemerkosaan gitu. Sempat pernah dengar nggak terus diaborsi. Terus pernah kena terlibat kasus narkoba juga. Ya saya dengar sih saya ya berita-berita surat kabar aja, memang dia pernah ditangkap kan. Saya dengar itu aja. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan dan pencabulan terhadap F. Polisi mencurigai F dihabisi oleh lebih dari 1 orang.
A adalah tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang bisa diancam hukuman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani memberitakan. Ya, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan kasus pencabulan anak atau kejahatan seksual terhadap anak dan juga mengacu kepada perkembangan kasus terkait dengan penemuan seorang bocah yang ditemukan meninggal di dalam kardus. Sudah hadir beberapa orang narasumber di studio Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Di samping saya ada Pak Asep Saifullah yang merupakan orang tua dari almarhum PFN. Selamat malam Pak Asep. Terlebih dahulu kami turut berduka cita atas meninggalnya putri tercinta. Dan kemudian di sampingnya sudah ada Ibu Putu Elvina, Komisioner KPAI, dan juga ada Pak Pri Budiarta Nur, Deputi Bidang Perlindungan Anak, begitu ya Pak ya, dari Kemen PPA. Dan tentu saja di ujung ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Selamat malam Bapak Ibu. Tentu ini bukan kabar yang menggembirakan begitu ya kaitannya dengan anak-anak. Di awal saya menyampaikan kalau kita bicara soal anak pasti ingat dengan kelucuan, keriangan dan juga keasikan mereka bermain. Tapi seakan-akan sekarang anak menjadi sangat terancam begitu keamanan dan juga kenyamanannya. Saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, informasi terbaru apa yang Anda peroleh dari pihak kepolisian sampai dengan hari ini? Untuk saat ini, jadi kami keluarga besar hanya mengetahuinya masih dari media ya. Tentang pelaku yang berinisial A itu. Tapi untuk saat ini seperti itu dulu informasinya dari pihak kepolisian, nggak secara langsung memberitahukan kepada pihap keluarga. Jadi pihak keluarga lebih tahu dari media daripada diberitahukan secara langsung oleh pihak kepolisian. Ya. Baik, kapan tepatnya Pak Asep mengetahui informasi? Kalau saya semalam. Tadi malam. Tadi malam. Konferensi pers yang di TV One itu. Ya. Apa respon dari keluarga setelah mengetahui bahwa pelaku ini adalah orang dekat? Kalau boleh saya katakan demikian. Betul. Ya, saya pribadi selaku orang tua dan kawan, maksudnya inisial pelaku ini, maaf pelaku, ya termasuk kawan baik dia juga termasuk, karena kecilnya saya dengan dia sama. Oke, Pak Asep adalah kawan baik dari pelaku, ya, tersangka? Masa kecil ya, masa kecil. Waktu kecil? Betul. Sejauh apa Pak Asep mengenal tersangka A ini? Mungkin kalau kecil kan kita belum bisa mengatakan baik atau tidaknya kan seperti itu. Ya. Jadi ya MCT sekolah kami tidak beda-beda sekolah. Saya di bagian di 02 Petang, dia mungkin di belakang rumahnya seperti itu sekolahnya. Jadi hanya untuk bermain aja. Jadi kami memang kebetulan dia termasuk keluarga yang ya lumayan pas, dalam artian status sosialnya lumayan tinggi di situ, di kampung itu. Oke. Kemudian belakangan apakah memang masih melakukan komunikasi sebagai seorang teman begitu antara Pak Asep dan juga tersangka? Masih. Jadi dalam artian pelaku dengan saya ini antara komunikasi ya tegur sapa itu sudah biasa. Setiap hari, kalaupun saya ketemu dia, saya pun kadang yang menyapa. Kalau dia ketemu saya, dia yang menyapa. Karena keluarga besar dia juga, ya termasuk saya kenal juga. Dan begitu juga keluarga besar almarhumah, ya kenal juga. Jadi kenal seperti baik. Itu kenal baik semua. Artinya kalaupun misalkan almarhumah diajak pun juga tidak ada kecurigaan begitu. Pernah pergi dengan almarhumah putri Anda begitu? Oh, tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah? Sekalipun tidak pernah. Ya, cuman hanya mungkin di tempat itu kan luang lingkupnya bermain anak-anak di situ. Jadi si pelaku ini sekarang tinggal di bedeng itu ya. Dan orang tuanya di jarak sekitar 20 meter dari di lingkungan seperti apa sih pelaku ini terhadap anak-anak atau mungkin terhadap lingkungan sekitar? Kalau terhadap anak-anak dia berusaha memancing menonjolkan kebaikan dia gitu lah. Seperti apa misalkan? Saya seperti dia memberikan ya seperti mungkin uang atau jajan kan seperti itu. Ya setahu saya seperti itu. Karena sering ngumpulin anak-anak. Ya, karena anak-anak rata-rata kan bermainnya lapangan itu yang ada di situ, yang lapangan untuk bermainnya ada di situ aja. Oke, tidak ada kecurigaan begitu? Saya pribadi tidak ada.
Tidak ada menunjukkan perilaku yang mungkin berbeda begitu dari biasanya terkait dengan kedekatannya dengan anak-anak? Kalau saya pikir kan begini, dia kan normal aja. Karena normal aja seperti biasa? Dalam artian dia punya istri, punya anak. Oh. Jadi nggak ada kecurigaan dalam artian tanda-tanda kalau dia ada kelainan atau apa. Baik, kalau terhadap anak-anak baik, terhadap hubungan, terhadap tetangga sendiri seperti apa? Karena dia begini ya, si A ini termasuknya residivis ya. Memang dia belum lama ya keluar dari penjara kasus maaf narkoba. Jadi tetangga itu sudah lumrah kalau dia ini residivis kambuhan di daerah itu. Residivis kambuhan, artinya sudah cukup mengenal begitu ya perilaku pelaku. Ya. Tidak adakah perilaku yang mencurigakan selain dengan kedekatannya dengan anak-anak? Tidak ada. Udah normal aja ya. Sudah normal seperti biasa. Hubungan dengan tetangga pun juga sudah berlaku seperti biasa. Tapi kalau untuk yang dewasa kayaknya jaga jarak. Mungkin anak-anak aja ya. Emang saya sering diingatkan tetangga. Jaga jarak ini maksudnya seperti apa? Ya mungkin karena takut. Tidak pernah berkumpul kah atau? Jarang-jarang berkumpul. Jarang sekali untuk berkumpul. Jadi banyak berkumpulnya dia dengan anak-anak. Oh baik, ya kita akan berbincang lebih lanjut Pak Asep, Mas Reza dan juga Ibu Putu. Dan pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana, kita masih akan memperbincangkan terkait dengan kasus ini. Tetap bersama kami di Talk 2 News, kita akan kembali sesaat lagi.